saudara-saudara jemaat GKJ Season City dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia, Allah yang ada di tempat maha tinggi, yang mulia, yang layak untuk disembah. Mari katakan bersama-sama, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur, pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari menyembah Dia. Dialah penyelamat kita, Allah yang luar biasa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari katakan sama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
Layak Engkau dipuji dan disembah dan dimuliakan selamanya Tuhan. Hanya nama-Mu saja satu-satunya pribadi yang layak kami puji dan kami sembah, kami agungkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk momen di pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati seisi keluarga kami dan seluruh umat Tuhan GKJ Sun City dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu. Kami datang dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rendah hati di hadapan-Mu. Dan kami memuji Engkau Allah kami, Tuhan kami, penyelamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracara dalam ibadah kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara masih dalam sikap berdiri. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan segala tempat. Mari kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali dan pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-56. Ayat 40 akan saya bacakan dan ayat 41 akan Bapak Ibu, Saudara dan Pak Emso yang akan membacakannya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-56. Lukas 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di hadapan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhenti pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, dia tidak mati tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak Ibu Saudara, masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita ajak kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan Tuhan kita
besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Oh yeah. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hanya Dia satu-satunya Allah yang luar biasa dan maha kuasa, Raja segala raja, Yesus Kristus. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji namanya. Hanya Dia satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya. Puji namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar pujian ini menghantar hati kita untuk siap menerima sabdanya. Karena Dia Tuhan adalah harapan kita. Bahkan Dia lebih dari yang diharapkan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan penolong hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah padamu. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Tiada yang dapat mengubahkan kami. Hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Kami mau berserah, kami mau percaya. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Shalom saudara sekalian, bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya kita diberikan kehidupan sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita, dan sekarang waktu bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari perhentian ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami selenggarakan. Tuhan berkatilah waktu ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami, celikan mata kami. Berikan Roh Kudus menuntun kami, memahami dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pertengahan Oktober tahun yang lampau, sepasang suami istri mengundang saya untuk makan siang di sebuah restoran yang sangat-sangat prestisius. Saya yakin itu adalah makan siang yang paling mahal yang saya pernah nikmati, saudara sekalian. Rasanya setiap remah dari makanan dan setiap tetesan minuman itu mesti dihabiskan. Kalau perlu dijilat. Mengapa demikian? Karena sangat mahal. Mengapa sangat mahal? Saudara, pertama karena makanannya sangat istimewa. Dan yang kedua, restoran yang bernama Al-Mahara itu terletak di sebuah hotel yang sangat-sangat mewah. Bahkan dikatakan hotel yang paling mahal di dunia. Burj Al Arab di Dubai. Saudara, untuk menginap satu malam di kamar yang paling mewah, itu seharga 27.000 US dollar. Setara kira-kira 400 juta rupiah. Sebetulnya, saudara bisa melihat menu dari restoran itu lewat internet. Tapi persoalannya, saudara, apakah dengan melihat menu yang ada di internet, saudara bisa menikmati sensasi dari makanan dari restoran itu yang ada di antaranya ditaburi dengan lembaran emas yang sangat-sangat tipis? Yang kedua, pertanyaan yang lebih tajam adalah, dengan melihat menu makanan itu, apakah saudara-saudara bisa merasa puas dan kenyang? Kalau begitu, mana yang lebih utama? Menu dari makanan atau makanan itu sendiri? Saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang spiritualitas. Mana yang lebih utama? Yesus atau mujizat yang Yesus lakukan? Bagi banyak orang, lebih utama, lebih penting adalah mujizat daripada Yesus. Karena di mana ada mujizat, di situ berbondong-bondong orang datang dan ingin melihat dan mengalami mujizat. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, gereja-gereja yang tidak terjadi mujizat, orang-orang tidak terlalu suka pergi ke tempat seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin memberi yang terbaik. Tapi sayangnya, banyak orang Kristen malah mengejar sesuatu yang sekunder. Bukan yang paling baik yang Tuhan Yesus ingin berikan. Tema kita hari ini adalah mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Khotbah ini akan dilandasi dari kitab Lukas pasal ke-8 ayat 40 hingga 56. Di dalam perikop ini terjadi dua peristiwa yang sangat unik. Yang pertama adalah tokoh Yairus. Dia adalah kepala sinagog, kepala rumah ibadah orang Yahudi. Nah, dia datang kepada Yesus dengan terburu-buru dan kemudian tersungkur di depan Yesus, memohon Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang berumur 12 tahun yang sedang sekarat. Tetapi kalau saudara membaca di Injil Matius, dikatakan anaknya baru saja meninggal. Mana yang betul, saudara? Ketika Yairus tiba di depan Yesus, apakah anaknya sedang sekarat atau sudah mati? Sepertinya terjadi kontradiksi di tempat ini. Padahal tidak demikian, saudara. Mengapa demikian? Injil Matius mencatat bahwa anaknya baru saja mati. Rupanya di sini ada terjadi lag bahasa, kesulitan untuk menerjemahkan bahasa asli ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya akan menggunakan sedikit waktu untuk menjelaskan sedikit
teknik, saudara. Tapi ini penting, karena apa? Saya sedang berusaha untuk mengatakan, menjelaskan bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab ini sama sekali tidak kontradiksi. Saudara sekalian, di dalam Alkitab, seringkali digunakan istilah Thanatos untuk menggambarkan orang yang mati. Nah, di dalam Injil Matius tidak menggunakan istilah Thanatos. Sebagai ganti, dia menggunakan dua kata Yunani, yaitu kata arti dan eteleutesan. Nah, arti eteleutesan itu mempunyai arti kiasan, yang bermakna bahwa kematian sudah berada di ambang pintu. Tata bahasa eteleutesan yang digunakan Matius adalah aorist aktif indikatif. Orang ketiga tunggal. Sementara itu, di dalam bahasa Yunani, untuk menggambarkan orang-orang yang sudah mati, itu menggunakan tenses atau kata kerja perfect. Sudah terjadi. Terus sekali, dalam bahasa Yunani, seorang perempuan yang telah meninggal dalam bentuk perfect adalah tetneka. Tetapi rupanya Matius tidak menggunakan istilah tetneka ini. Sebab anak itu belum betul-betul mati. Sedang di dalam proses kematian. Nah, alasan yang kedua membuat masalah menjadi terang benderang. Yaitu sebelum Yesus berangkat ke rumah Yairus, tiba-tiba seorang utusan dari keluarga Yairus memberitahukan bahwa putrinya sudah meninggal. Dan rupanya utusan keluarga itu menggunakan istilah tetneka untuk menggambarkan putri Yairus yang telah meninggal. Intinya, anak Yairus betul-betul belum mati ketika Yairus tiba di depan Yesus. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali antara Matius dan Lukas. Lembaga Alkitab hanya sedikit sulit menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara, Yairus datang kepada Yesus dengan harapan Yesus datang dan menjamah anaknya sehingga anaknya disembuhkan. Yesus menyanggupi untuk datang ke rumah Yairus. Tapi masa begitu banyak berdesak-desakan sehingga Yesus mengalami kesulitan untuk menerobos ke depan. Dan tiba-tiba ada satu peristiwa, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini mempunyai iman yang luar biasa. Dalam hati dia berkata, kalau aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu. Seketika Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara, Petrus berkata, bukankah engkau lihat begitu banyak orang berdesak-desakan? Mengapa engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Dan Yesus memberitahukan bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Nah, perempuan ini, saudara, merasa apa yang dia perbuat telah terbuka. Dia merasa sekarang sudah tertangkap basah. Perempuan ini, saudara, mempunyai iman yang besar. Tapi dia mempunyai 3 kekurangan. Pertama, dia kurang darah. Karena 12 tahun sakit pendarahan, saudara. Yang kedua, dia kekurangan uang. Markus mencatat, dia telah berobat ke berbagai tabib, menghabiskan semua uangnya, dan tidak menjadi sembuh, bahkan semakin parah. Dan yang ketiga, dia kurang ajar. Di dalam tradisi orang Yahudi, saudara-saudara sekalian, perempuan tidak akan melakukan hal seperti ini. Apalagi dia sedang dalam kondisi cemar kain. Di kalangan orang Yahudi, apabila seorang perempuan yang sedang datang bulan duduk di sebuah kursi, dan kemudian perempuan ini pergi, lalu kemudian seorang pria duduk di kursi itu, maka pria itu menjadi najis adanya. Nah, saudara, ketika perempuan ini merasa apa yang dia perbuat itu terbuka dan ketahuan, dia merasa sesuatu akan terjadi. Barangkali dia akan dipersalahkan karena perbuatannya. Tapi Yesus menyambut dengan luar biasa. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyebabkan engkau disembuhkan. Saudara sekalian, perempuan ini datang dengan harapan untuk disembuhkan. Tapi Yesus betul-betul memberikan lebih daripada yang dia harapkan. Yesus menyebutnya anakku. Perempuan ini bukan bocah, saudara. Tapi Yesus menyebutnya anak perempuanku.
dia berumur paling tidak 25 sampai 50 tahun. Saya berpikiran bahwa umurnya pasti sebaya, bahkan mungkin di atas Yesus. Tapi Yesus menyebutnya anakku, anak perempuanku. Ini berarti Yesus menempatkan dirinya lebih superior. Bukan karena dia laki-laki, tapi karena posisi dia sebagai pribadi yang berbeda daripada pribadi biasanya. Perempuan ini, tadinya dia merasa gemetar. Karena apa yang dia perbuat terbuka, tersingkap. Tapi sekarang Tuhan Yesus malah memujinya, memuji imannya, dan menyebutnya sebagai anak. Dia mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Sebelum Yesus berangkat ke rumah Yairus, seorang utusan dari keluarga Yairus memberitahukan bahwa putrinya sudah meninggal, tidak ada harapan lagi, maka dia meminta kepada Yairus untuk tidak usah lagi merepotkan Yesus datang karena anaknya sudah meninggal. Jadi mereka tidak mempunyai pikiran sedikit pun bahwa Yesus akan melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menyembuhkan orang sakit. Saudara sekalian, Yairus datang dengan harapan Yesus akan menyembuhkan putrinya. Tetapi sekarang Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi dia membangkitkan anak putrinya yang sudah mati itu. Dia mendapatkan lebih dari yang diharapkan. Terus sekalian, di dalam perikop ini ada pelajaran yang sangat-sangat penting. Secara implisit kita bisa melihat bahwa Yesus sedang membuktikan dirinya bukanlah manusia biasa. Dia bukan hanya sekedar seorang guru. Dia bukan hanya sekedar seorang tabib. Dia bukan hanya sekedar seorang nabi. Tapi dia sedang membuktikan lebih daripada itu semua. Dia sedang memberikan tanda-tanda penting untuk orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu. Dengan melakukan berbagai mujizat yang spektakuler, Yesus sedang berbicara. Lebih tepatnya, Yesus sedang memberikan pengajaran yang sangat-sangat penting. Yesus bermaksud untuk mencelikan mata orang-orang Yahudi yang datang kepadanya pada waktu itu. Jadi melalui peristiwa kebangkitan putri Yairus, Yesus membuktikan dirinya adalah lebih daripada sekedar tabib. Dan dia berkuasa memberikan dan mengembalikan kehidupan orang yang sudah mati. Mengapa Yesus melakukan mujizat? Ini pertanyaan yang sangat penting, saudara sekalian. Melalui mujizatlah Yesus sedang menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah Mesias. Untuk orang Yahudi yang membaca Perjanjian Lama, ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat, seharusnya membawa mereka sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Hal ini ditegaskan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Dia berkata seperti ini, saudara. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas bukan, saudara? Melalui mujizat yang terjadi, seharusnya orang sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan tujuan akhirnya akan tercapai, yaitu orang beriman pada Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Itu yang harus terjadi, saudara. Tapi sayang sekali, banyak orang justru tidak sampai ke sana karena orang fokus kepada mujizat itu sendiri. Bukan kepada Yesus. Bukan kepada keselamatan, bukan kepada hidup yang kekal yang Yesus kerjakan, yang Yesus mau hadiahkan, yang Yesus mau anugerahkan. Benarkah dengan melakukan mujizat Yesus sedang membuktikan dan memberikan tanda bahwa dia adalah Mesias? Pasti ini benar, saudara. Kita bisa lihat apa yang Yesus katakan ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara menanyakan apakah betul dia yang dijanjikan itu. Matius pasal 11 mencatat demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya,
Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Saudara-saudara sekalian, lihatlah apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-murid Yohanes, silakan Anda lihat apa yang sedang terjadi dan apa yang saya lakukan. Dan sekarang coba kamu bandingkan dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Perhatikan apakah itu cocok dengan saya atau tidak. Kira-kira seperti itu maksud Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus, dia melakukan mujizat dengan hati-hati, tidak pamer. Yesus betul-betul tidak ingin orang-orang datang kepada dia semata-mata karena melihat mujizat. Dan kalau Yesus bermaksud untuk menarik massa banyak datang kepadanya dengan cara seperti ini, maka dia akan melakukan banyak mujizat sebanyak-banyaknya, dan dia akan mempromosikan seluas-luasnya sehingga lebih banyak, bahkan seluruh dunia datang kepada dia. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Dan ketika membangkitkan anak Yairus, dia tidak mengundang semua orang masuk dan menyaksikan peristiwa itu. Dia hanya mengundang 3 muridnya dan 2 orang tua dari putri itu. Dan dia berkata, jangan beritahukan kepada orang-orang apa yang terjadi. Berulang-ulang. Ketika melakukan mujizat, Yesus beritahukan, jangan beritahukan orang-orang apa yang terjadi. Saudara-saudara, ini sesuatu yang unik. Dia tidak ingin orang-orang mempromosikan apa yang dia lakukan. Yesus seorang pemasar yang kurang bagus. Kalau dia memang mengharapkan namanya akan populer dengan cara seperti itu. Yesus betul-betul hati-hati ketika melakukan mujizat. Mengapa demikian, saudara? Kenapa? Karena terbuka orang salah mengerti siapa dirinya. Dan itu memang terjadi. Setelah Yesus melakukan mujizat yang spektakuler, 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang datang berbondong-bondong bermaksud memaksa Yesus menjadi raja mereka. Raja dunia. Yesus datang bukan untuk menjadi raja dunia. Tapi masa waktu itu bermaksud memaksa dia menjadi raja. Ingat saudara, Yesus melakukan mujizat adalah supaya orang bisa melihat bahwa tanda-tanda kehadiran Mesias telah tiba. Tapi justru orang tidak memahami pengajaran ini, saudara. Orang-orang berbondong-bondong, semakin banyak orang datang pada Yesus. Tapi apakah Yesus happy dengan kedatangan orang yang banyak itu? Tidak, saudara. Tidak. Sekali lagi, tidak. Yesus malah mengeluh. Dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara, Yesus tidak merasa happy ketika orang banyak datang kepada dia. Apalagi ketika mereka bermaksud untuk memaksa Yesus menjadi raja politik mereka. Raja dunia. Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus menyingkir dari hadapan mereka. Dari sini harusnya kita mengerti sekarang, saudara. Bahwa tujuan utama kedatangan Tuhan Yesus bukanlah untuk melakukan mujizat. Kalau melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh sejumlah hamba Tuhan dan pendeta dan gereja, kita merasa miris. Gereja Kristen seakan-akan ditarik kembali ke dalam dunia perdukunan. Ada yang menekankan tentang minyak urapan. Ada yang meminta supaya air didoakan dan menjadi medium penyembuhan dan sebagainya. Ini menyedihkan sekali, saudara. Ini sangat menyedihkan. Kekristenan ditarik kembali ke dalam dunia perdukunan. Belakangan ini ada video yang viral bagaimana ada seorang yang melakukan mujizat secara besar-besaran di hadapan banyak orang. Dan begitu banyak orang datang membawa air minuman supaya didoakan.
Dengan tujuan tentu saja supaya air minum itu menjadi berfaedah. Ini apa ini, saudara? Sangat menyedihkan sebetulnya. Orang tidak menangkap apa esensi dari kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan juga dalam khotbah ada pendeta yang mengklaim bahwa gerejanya, bahwa dia dan gerejanya telah memiliki vaksin, yaitu apa? Minyak urapan dan anggur. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia berkata, jangan beritahukan orang-orang. Tapi zaman sekarang, gereja dan pendeta justru melakukan sesuatu yang terbalik. Mujizat belum terjadi, tapi promosinya sudah sampai kemana-mana. Ini sesuatu yang ganjil, saudara. Gereja dan pendeta tertentu melakukan apa yang Tuhan tidak mau lakukan. Ini ganjil, saudara. Dan kita perlu mempertanyakan secara kritis, apakah praktek seperti ini disukai oleh Tuhan atau tidak. Bagi saya, gereja yang tidak membicarakan mujizat sama sekali, yang tidak percaya dengan mujizat, maksud saya, itu tidak benar, saudara. Tetapi melulu menekankan mujizat, ini pun tidak baik dan tidak benar seharusnya, saudara sekalian. Dan saya mempunyai keyakinan, semakin naur sebuah gereja, semakin tidak beres ajaran gereja itu, maka semakin banyak mujizat yang terjadi dan akan terjadi di gereja itu. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa setan bisa mengambil kesempatan untuk menarik banyak orang datang ke dalam gereja itu, ke tempat-tempat seperti itu, agar orang-orang ditipu oleh iblis. Ini dengan catatan tidak berarti bahwa semua mujizat yang terjadi di gereja pasti dari setan. Belum tentu. Bisa juga Tuhan melakukannya. Catatan yang kedua adalah tidak berarti bahwa gereja yang tidak mengalami mujizat itu pasti lebih baik. Belum tentu juga, saudara sekalian. Tapi orang-orang berkata, tapi kan banyak orang datang percaya Yesus. Saudara-saudara, jangan kita tertipu dengan fenomena yang sederhana seperti itu. Karena Alkitab mengatakan, jangankan orang-orang yang datang ke gereja, jangankan orang yang sekedar disembuhkan dari sakit penyakit, bahkan yang melakukan mujizat, yang mengusir setan, itu pun belum tentu diterima oleh Tuhan Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, enyahlah dari hadapanku para orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu aku melakukan mujizat, pernubuatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi orang yang melakukan mujizat sekalipun belum tentu telah mendapatkan apa yang Yesus ingin berikan. Selain itu, penegasan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 24 itu jangan diabaikan, saudara. Yesus berkata seperti ini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dengan demikian kita patut waspada, saudara. Karena menekankan mujizat semata-mata itu sangat-sangat berpotensi membawa orang keluar dari fokus yang sebetulnya. Keluar dari tujuan semula dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya tegaskan tadi. Dengan menekankan mujizat, seseorang bisa saja mengalami pergeseran fokus dari Yesus kepada mujizat. Sehingga pada akhirnya orang-orang bukan mengejar Yesus, tapi mengejar mujizat. Yang diutamakan bukan lagi Yesus, melainkan mujizat. Seperti orang yang berada di taman bunga yang sangat-sangat indah. Begitu kagum dengan bunga itu. Begitu kagum dengan orang yang mengelola taman itu. Tapi sama sekali lupa kagum kepada Tuhan yang menciptakan bunga itu. Ibarat seorang anak yang menantikan, yang mengharapkan, dan yang menuntut warisan dari orang tuanya. Tetapi menganggap tidak penting orang tua yang menyiapkan warisan. Itu sebabnya kita butuhkan pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk membedakan mujizat di satu sisi dan tanda-tanda di satu sisi yang lain. Saudara sekalian, semua mujizat yang Yesus lakukan memang spektakuler. Tetapi semua itu bersifat temporel, saudara. Apakah wanita yang disembuhkan dari sakit pendarahannya akhirnya tidak mati? Dan anak Yairus yang berumur 12 tahun itu,
Kalau dia masih hidup sekarang, umurnya 2000 tahun lebih, saudara, pasti kedua perempuan itu juga sudah mati. Bukan itu yang mau Yesus capai ketika dia datang dalam dunia ini. Dia melakukan mujizat sekali lagi untuk menekankan, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat. Dan ini yang lebih penting daripada mujizat itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Tentu saja kita tetap saja boleh percaya pada mujizat dan menantikan pertolongan Tuhan. Tapi percayalah semua itu hanya bersifat temporel. Tapi sayangnya, orang-orang justru lebih mengutamakan sesuatu yang temporel daripada yang bernilai kekal. Orang-orang seolah-olah lebih senang mendapatkan menu dari makanan daripada makanan itu sendiri. Saudara sekalian, kita tidak boleh salah membaca tanda. Salah membaca tanda bisa berakibat sangat-sangat fatal. Yesus ingin kita mengenal dirinya. Pribadi Yesus yang mau kita kenal, itu yang lebih penting dari yang lain. Saudara-saudara sekalian, dalam Yohanes 17 ayat 3, dia berkata seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lihat, saudara. Mengenal Allah, mengenal Yesus. Itu yang membawa dampak yang kekal. Seseorang yang salah membaca tanda, yang tidak mengerti tanda, itu berpotensi mengalami pertobatan yang keliru. Ini yang ditulis oleh Ken Philpott di dalam bukunya. Sudahkah Anda benar-benar dilahirkan kembali? Dia mensinyalir ada begitu banyak orang yang mengalami pertobatan keliru, datang pada Yesus, menjadi beragama Kristen semata-mata karena urusan psikologis, urusan kesehatan, urusan perut, urusan karir dan sebagainya. Belum tentu datang pada Yesus untuk menyelesaikan persoalan spiritualitasnya, persoalan dosa, persoalan hidup yang kekal yang Tuhan Yesus mau kerjakan buat kita semua. Saudara sekalian, barangkali karena itulah W.A. Criswell berkata, hanya 25% orang Kristen yang akan masuk surga. Sementara A.W. Tozer berkata, 90% orang Kristen tidak diselamatkan. Dan Billy Graham pernah berkata, 85% orang Kristen evangelikal masih terhilang. Belum menemukan Yesus di dalam hidupnya. Ini menyedihkan. Apakah betul seperti ini? Lukas 13 ayat 23 berkata seperti ini. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Tidak bisa tidak kita berkesimpulan bahwa hanya sedikit sekali orang yang akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian. Dan membaca perikop Lukas pasal 8 tadi. Apa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari, saudara? Yang paling penting adalah pahami esensi dari kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang terpenting adalah mengenal Yesus, menerima Yesus dalam hidup kita. Itu yang paling penting, itu yang paling istimewa, itu yang paling primer. Satu pertanyaan yang sangat penting, ketika saudara menjadi seorang Kristen ataupun menjadi pengikut Yesus, apa yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Ada orang mengharapkan berkat dari Yesus. Ada orang mengharapkan sukacita dari Yesus. Ada orang mengharapkan pin-on, damai, selamat. Artinya tidak terjadi musibah, sukses, bisnis lancar, Stanley Anho, pin on, moci, dapat banyak rekan bisnis di gereja, sukacita di gereja, bisa bernyanyi-nyanyi. Bahkan ada kawan melaporkan ada orang yang datang ke gereja melamar menjadi orang Kristen karena mereka mengatakan ternyata jadi orang Kristen matinya enak. Tidak usah repot-repot upacaranya. Dan terlebih karena gereja itu telah menyiapkan lahan pekuburan buat orang-orang yang menjadi anggota gereja itu. Apa itu yang saudara harapkan ketika menjadi Kristen ataupun menjadi pengikut Yesus? Harapan yang keliru sangat berpotensi menyebabkan orang menjadi kecewa. Murid Yesus yang mengira Yesus adalah tokoh politik, mula-mula begitu bersemangat mengikut Yesus. Mereka berdebat siapa yang paling besar.
Ini berarti yang paling hebat akan mendapatkan posisi yang terhormat apabila Yesus memberontak terhadap Romawi dan mendirikan kerajaannya. Tapi Yesus tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Dia berulang mengatakan dia akan mati. Petrus menarik Yesus ke samping dan berkata, sekali-kali ini tidak akan terjadi. Dan Yesus berkata, "Menyala engkau iblis, sebab engkau hanya memikirkan apa yang orang pikirkan, tapi tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan." Perlahan tapi pasti mereka mengalami penurunan semangat mengikut Yesus yang luar biasa. Semakin ikut Yesus, semakin lemas. Sampai satu saat Petrus mewakili kawan-kawan bertanya pada Yesus. Dia berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk ikut engkau. Apa yang akan kami peroleh?" Jelas ini adalah orang-orang yang frustrasi. Akhirnya semakin lama mereka semakin lemas. Semakin lama semakin kecewa. Sampai akhirnya ada murid yang menjual gurunya. Dan juga berkhianat dengan menyangkali gurunya sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena mereka salah menaruh harapan pada Yesus. Yohanes Pembaptis yang luar biasa sekalipun, pada akhirnya menjadi sedikit bertanya-tanya, apa betul engkau yang dijanjikan itu? Karena dia salah pengertian. Salah satu bagian dari perjanjian lama dikatakan Mesias akan membebaskan orang dari tahanan. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis di dalam tahanan tidak mendapatkan pembebasan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab. Itu sebabnya dia bertanya, apa betul engkau yang dijanjikan itu? Ingat baik saudara, menaruh harapan yang keliru berpotensi menyebabkan orang-orang menjadi kecewa. Apalagi kalau saudara tahu, mengikut Yesus harus memikul salib dan menyangkal diri. Seharusnya saudara, mengikut Yesus menyebabkan seseorang berada dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Kita bisa lihat bagaimana yang terjadi di Korea Utara, di Timur Tengah, dan di banyak negara lain. Orang yang menjadi pengikut Yesus betul-betul dalam posisi yang terjepit, yang digambarkan oleh Yesus seperti anak-anak domba di tengah-tengah serigala. Mengerikan dan berbahaya. Dan kalau situasi itu yang terjadi, sementara kita hanya mengharapkan pin-pin on, mosi-mosin, maka cepat atau lambat kita akan kecewa. Tidak percaya pada Yesus lagi. Gembala-gembala diberitahukan, ada berita baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Dan mereka menyaksikan Yesus di kandang binatang itu. Dikatakan mereka bersukacita. Karena apa yang diberitakan oleh malaikat kepada mereka sama yang mereka saksikan. Tidak lama kemudian ada peristiwa pembantaian anak-anak. Seandainya gembala-gembala itu mempunyai anak laki-laki berumur 2 tahun ke bawah dan diantaranya ada yang dipenggal oleh Herodes, apakah mereka tetap bersukacita? Kemungkinan tidak. Kalau mereka tidak mengerti apa makna sukacita yang ditawarkan oleh malaikat kepada mereka. Saudara sekalian, jika selama ini keberhasilan, kesuksesan, kesehatan, mujizat, itu yang saudara harapkan, adalah baik mulai berenung dengan lebih dalam lagi. Tuhan menawarkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada itu semua. Sebagai orang yang lahir di Singkawang, saya mengerti saudara. Sebagian orang-orang di sana tidak terlalu penting soal keselamatan dan dipusingkan. Tidak perlu dipersiapkan. Orang-orang tertentu hanya menyiapkan peti mati dan babi untuk persiapan kematian mereka. Orang-orang hanya cenderung mempedulikan dan mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, kekayaan, kesuksesan, dan kenikmatan dan hiburan. Dan Yesus berkata, apalah artinya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi engkau kehilangan jiwamu. Dengan apakah engkau akan menggantikannya? Saudara-saudara sekalian, harta seluruh dunia sekalipun tidak akan bisa menggantikan nyawa kita kalau kita tidak diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Mari kita mengubah paradigma kita, saudara. Karena menghadapi kematian bukan sesuatu yang sederhana. Kita harus menghadap Tuhan. Dan yang paling penting adalah apakah seseorang sudah diselamatkan atau belum. Apa harapan saudara kepada Yesus? Anak terhilang itu ketika menyadari dia sangat berdosa,
hanya berharap bapaknya menerima dia sebagai seorang upahan saja. Saya bisa mengerti karena dia menyadari betapa dia kurang ajar dan berdosa. Tapi yang terjadi kemudian dia mendapatkan lebih daripada yang diharapkan. Bapaknya jauh datang memeluknya dan kembali memberikan dia posisi terhormat. Bukan sebagai seorang budak, bukan seorang pegawai, tapi bapaknya menerima dia kembali sebagai anak di dalam rumahnya. Tuhan mau berikan yang seperti itu, saudara. Dia tidak mau kita hanya mendapatkan sesuatu yang tidak penting, tapi yang paling penting menjadi anak-anak Allah. Itu yang dia mau berikan kepada kita. Yohanes 1:12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 4:7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, ini yang Tuhan mau berikan sebetulnya, saudara. Dan kejarlah ini. Dapatkanlah Yesus. Utamakanlah yang ini. Utamakanlah Yesus. Bukan yang lain, saudara sekalian. Menjelang tahun 2000, di Afrika Selatan ditemukan sebuah intan yang sangat-sangat besar. 132,5 karat. Intan itu berwarna pink. Dibutuhkan 20 bulan untuk memotong dan mengasah intan itu. Saudara sekalian, permata yang disebut dengan The Pink Star ini menjadi berlian pink yang terbesar. Tahun 2013, seorang pengusaha bernama Isaac Wolf menang lelang dengan harga fantastis 83,1 juta US dollar. Lebih dari 1 triliun rupiah, saudara. Tapi rupanya Isaac Wolf tidak berhasil membayar uang sebesar itu. Tahun 2017, The Pink Star kembali dilelang. Kali ini yang memenangkan lelang adalah sebuah perusahaan perhiasan di Hong Kong dengan nilai tetap fantastis 71,2 juta US dollar. 1 triliun harga itu, saudara. Uang 1 triliun sangat-sangat banyak. Jika uang 100.000 rupiah ditumpuk, maka ketinggian tumpukan uang itu setinggi 2 km. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara akan jadi kaya dengan memiliki gambar permata The Pink Star? Mana yang lebih berharga? Memiliki gambar The Pink Star atau memiliki The Pink Star yang sebetulnya? Sebetulnya Yesus datang ingin menawarkan The Pink Star yang sebetulnya. Yesus datang menawarkan keselamatan, kehidupan kekal yang melampaui apapun di dunia ini. Dapatkanlah itu. Jangan sekedar mengharapkan yang remeh-temeh. Karena Tuhan ingin memberikan lebih daripada yang saudara-saudara harapkan. Itu dirinya diberikan untuk kita. Dan pada akhirnya kita bisa beroleh keselamatan kekal. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa berharganya mendapatkan Yesus lebih dari segala-galanya. Maafkanlah kami apabila selama ini kami mengaku Kristen, menjadi pengikut Yesus, tetapi tidak fokus kepada Yesus, tapi justru fokus kepada sesuatu yang sekunder. Tolong kami Bapa untuk memperbaiki status kami, posisi kami di hadapan. Biarlah kami selalu fokus mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Kami tetap boleh mengharapkan Tuhan berintervensi, melakukan mujizat. Puji Tuhan kalau terjadi mujizat dalam hidup kami. Tapi kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, kami akan tetap beriman, berharap kepada Yesus, percaya pada Yesus, tidak bergeser 1 mili pun iman kami. Terima kasih Bapa, tolong kami mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Dan Kristus Tuhan kami memohon. Amin.
Warta pertama, bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 19.00 WIB dengan tema Seni Berkomunikasi dengan pembicara Eni Wati, dan pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ. Selanjutnya,
Kelas SMK, saya murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, pukul 19.00 WIB dengan tema Prinsip Dasar Pelayanan. Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Fauzi Duhu Lahagu, peserta Room 2 dilayani oleh Guru Injil Pierre Tilaar. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah ke aktivitas setiap harimu. Jadilah saksi Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang. Jangkaulah jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, dan praktekkanlah firman Tuhan dalam seluruh hidupmu. Oleh sebab itu arahkanlah hatimu, wajahmu, bahkan seluruh hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.